Satu, rezim hukum yang digunakan keliru. Penyidikan perkara dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku. Dengan demikian, menurut Pasal 361 huruf A tetap diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Termohon telah memiliki izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan surat perintah penggeledahan disaksikan oleh dua saksi. Surat tugas, izin penggeledahan, dan surat perintah sudah ditunjukkan. 3. Surat penangkapan adalah sah berdasarkan pasal 18 KUHP sebagai pelaksanaan kewajiban pelimpahan tahap 2. 4. Penahanan sah berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Status hukum pemohon tetap tahanan. Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati atas rekomendasi dokter, bukan pemalsuan. 5. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 April 2026. Karena itu termohon wajib secara hukum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 8 KUHP sehingga penangkapan dan penahanan merupakan pelaksanaan kewajiban, bukan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai 37 dan ahli yang nama dan keterangannya seperti disebut di atas. Turut termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yakni 1. Permohonan pemohon cacat formil karena menarik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dilakukan oleh termohon. 2. Turut termohon hanya pasif menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti. 3. Objek pra-peradilan melampaui kewenangan arena karena memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan dan tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Jika penyidik memandang perlu dilakukan upaya paksa untuk memastikan kelancaran penyerahan tersangka dan barang bukti, maka hal tersebut dibenarkan oleh hukum. 5. Pencantuman pasal KUHP lama dan KUHP baru bukanlah kekacauan formil atau material, melainkan langkah profesional, cerdas, dan berkeadilan dari penyidik dan penuntut umum untuk membuka ruang bagi hakim dalam memilih ketentuan mana yang menguntungkan bagi tersangka. 6. Menguji sah atau tidaknya berkas penyidikan bukan kewenangan pra-peradilan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan sesama surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan turut termohon, serta bukti-bukti surat dan ahli yang diajukan oleh para pihak, bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon. Masalah pokok yang akan dipertimbangkan oleh hakim pra-peradilan dalam putusan ini adalah mengenai 1. Apakah penggeledahan dan penangkapan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. 2. Apakah penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sah menurut hukum. Menimbang oleh karena terdapat perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pertama-tama hakim akan menentukan ketentuan hukum acara pidana mana yang akan digunakan untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon. Menimbang bahwa pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh termohon, yakni bukti T18 sampai T34, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 19 Juni 2026 sebelum melaksanakan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tindakan ini dilaksanakan oleh penyidik sebagai rangkaian dari proses penyidikan atas dasar surat perintah penyidikan nomor SP/S1.13147 dan seterusnya tanggal 14 Juli 2025. Dengan demikian, oleh karena saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku 2 Januari 2026, tahap penyidikan masih berlangsung, maka ketentuan hukum acara yang akan digunakan untuk menguji upaya paksa yang menjadi objek pra-peradilan dalam perkara ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 1. Mengenai tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan hukum acara pidana, tindakan penggeledahan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan tindakan yang terkait erat dengan tindakan penyidik berikutnya. Oleh karena itu,
tindakan penggeledahan dan penangkapan ini akan dipertimbangkan sekaligus. Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan definisi dari dua bentuk penggeledahan. Yang pertama adalah penggeledahan rumah, yakni tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Sedangkan kedua adalah penggeledahan badan, yakni tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses jawab jawab di persidangan, termohon menyatakan bahwa penggunaan kewenangan menggeledah dan menangkap pemohon adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum menyerahkan tanggung jawab atas pemohon beserta barang bukti kepada penuntut umum sebagai bentuk tanggung jawab termohon atas penyelesaian proses penyidikan dan sebagai tahapan yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses penuntutan. Dengan demikian, tujuan penggeledahan tersebut bukanlah untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan, untuk memeriksa badan atau pakaian pemohon untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa untuk disita, melainkan untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon, untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. Dengan demikian, penggeledahan yang dilakukan oleh termohon termasuk kategori penggeledahan rumah. Menimbang bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur syarat-syarat formil tindakan penggeledahan. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Dua, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Tiga, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Empat, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. 5, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Menimbang bahwa pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dihubungkan dengan putusan MK Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 mengatur mengenai syarat material dari penangkapan, yakni dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti berdasarkan pasal 184. Sedangkan syarat formilnya diatur dalam pasal 18, yakni harus dilakukan oleh tugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya paling lambat 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Putusan MK Nomor 3 PUU 11 Romawi 2013. Menimbang bahwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur mengenai tersangka yang tidak dapat dilakukan penangkapan, yakni khusus untuk tersangka pelaku pelanggaran. Namun demikian, dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penangkapan. Sebagai perbandingan, ketentuan ini tetap dipertahankan dalam pasal 97 KUHP baru, namun oleh karena KUHP baru tidak mengenal lagi pembedaan kejahatan dan pelanggaran, maka subjek yang diatur dalam pasal tersebut adalah tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori 2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T18, 19, T20, T21, T22 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemerintahan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2025. Dalam uraian angka 3 surat tersebut, termohon menyatakan sebagai berikut. 3, berkaitan hal tersebut diajukan kepada Ketua. Permintaan izin penggeledahan rumah tempat lainnya yang dihuni atau digunakan oleh Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo yang terletak di Jalan Kucica nomor 88 Blok JH 7 17 18 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan